A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah dengan sebaik-baiknya bersyukur. Mari kita mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, atas segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pagi ini kita mulai dengan banyak-banyak menyadari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu hanya punya dua pilihan keadaan. Hanya punya dua pilihan respon. Yang pertama bersyukur, yang kedua mengeluh. Boleh diulangi? Yang pertama bersyukur, yang kedua mengeluh. Sebetulnya nggak ada di antaranya. Oh, saya netral, nggak ada. Apakah jiwanya bersyukur, apakah jiwanya mengeluh pada kehidupan ini? Sebetulnya keadaan kebahagiaan hati kita itu tergantung respon kita. Karena di kehidupan kita ini pasti ada yang bisa disyukuri. Kalau mau dikeluhkan, pasti ada yang bisa dikeluhkan. Abi ulangi sekali lagi ya. Di kehidupan kita ini, kalau misalnya kita mau bersyukur, sangat pasti banyak nikmat yang kita bisa syukuri. Tapi kalau mau mengeluh, bisa aja mengeluhkan banyak hal yang bisa dikeluhkan. Abi kasih contoh ya. Pagi ini, apa yang bisa disyukuri? Bangun subuh, bisa nafas, masih dikasih kesempatan hidup, dapat taufik, ya, bisa ngaji Quran, sehat, afiat, mata melihat, lambung bekerja, ya, balik papan aman, udara segar, alhamdulillah, listrik nyala, keadaan aman, ya. Saudara kita di Suriah, saudara kita di Gaza, ya, berkecamuk dengan rudal, kita di sini aman. Banyak yang disyukuri. Kalau mau dikeluhkan gimana? Banyak yang mau dikeluhkan ya, uang dikit lah, utang belum lunas lah, ya, jerawat lah. Badan sehat, jerawat muncul 1-2, itu bisa dikeluhkan jerawat itu. Jadi sangat banyak yang bisa dikeluhkan. Masjid ngasih makan, bisa ada masjid makan-makan, bisa dapat kesyukuran. Alhamdulillah soto Banjar, alhamdulillah rawon, alhamdulillah ada makan, alhamdulillah. Kalau mau dikeluhkan, ada juga, kenapa telurnya cuma 1? Nah, ada yang bisa dikeluhkan. Ayamnya 2 suwir, ya kan? Habibi ngambil kan, biasa dia ayamnya 2 kan. Nah, ayamnya cuma sesuwir, 2 suwir. Udah kayak di Kampung Baru rumah mamaku ini banyak ayamnya. Nah, jadi selalu banyak yang bisa selalu banyak yang bisa dikeluhkan. Jadi ini coba sama-sama, ini pilihan respon. Coba ulangi pilihan respon. Maka apapun kondisi kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, selalu pilih untuk bersyukur. Selalu pilih untuk apa? Bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku akan tambah. Ibrahim, ya, akhwat, ya, santriwati
Kalau mau disyukuri, banyak yang disyukuri. Alhamdulillah di sini makanan banyak, guru-guru baik, kurikulum juga nggak berat-berat. Alhamdulillah masih bisa ini. Kalau mau dikeluhkan, banyak juga dikeluhkan. Ya Allah, satu kamar 6 orang udah kayak pepes nih. Dempet sana, dempet sini, tidur kehantam sana, kehantam sini. Jadi kalau mau dikeluhkan, banyak yang dikeluhkan. Ya. Kalau mau dikeluhkan apa, banyak yang dikeluhkan. Kalau mau disyukuri, banyak yang disyukuri. Abi tadi malam tuh karena di kamar Abi ada aktivitas banyak orang, Abi tidur di kamarnya Ustadz Zain. Kan Ustadz Zain libur nih. Coba nih kamar imam nih rasanya kayak apa? Nah, tidurlah kita Pak kamar imam. Rupanya samping kamar Ustadz Zain tuh mesin pompa. Jadi sepanjang malam dia bunyi dia. Gitu. Nah, jadi waktu tidurnya 2 pilihan. Kalau mau bersyukur ada AC apa segala macam enak. Kalau mau dikeluhkan suara pompa nih nggak berhenti kan gitu. Pompa tuh Bapak. Pompa. La haula wala. Jadi kasihan juga Ustadz Zain ini. Nah, jadi ada 2 pilihan itu. Bisa bersyukur, bisa kufur. Maka mari kita pilih bersyukur. Hati-hati ya. Nanti mungkin waktu besar gaji kurang, penghasilan kurang. Aduh, nih banyak mimpi mau ini, mau ini, mau ini. Tapi kemudian ngelihat gaji, ngelihat penghasilan nggak sesuai. Akhirnya kurang bersyukur. Padahal istri taat, rumah tangga bahagia, suami istri bisa boncengan, mahal. Kemarin ngelihat ya Kang Abror naik motor sama Yusra sama Rashid sama istri jalan, mahal yang begini. Karena banyak rumah tangga itu yang suami istri nggak bisa nyambung, kelahi tengkar, anak-anak entah kemana. Banyak yang rumah tangga itu retak-retak, nggak lengkap. Jadi kalau misalnya gara-gara ngelihat penghasilan lupa mensyukuri rumah tangga, kufur nikmat. Janganlah begitu. Jadi kita banyak-banyak syukur. Yang punya kedua orang tua lengkap bersyukur. Aku masih punya bapak, aku masih punya mama. Mungkin gak ideal, bapakku tidak seperti harapanku misalnya, mungkin, tapi ada, masih hidup, syukuri. Mamaku tidak kayak mama yang lain misalnya, tapi syukuri mama bapak ada. Yang ibunya tiada, yang bapaknya tiada, syukuri. Masih banyak yang sayang. Mungkin ketetapan dari Allah yang baik, ibuku sudah nggak ada, mamaku sudah nggak ada. Rasulullah juga begitu, mama nggak ada, bapak nggak ada. Tapi tetap bersyukur kepada Allah. Intinya jamaah sekalian, santri Abi yang Abi cintai kepada Allah, coba sama-sama tetaplah memilih untuk bersyukur. Coba lagi. Tetaplah memilih untuk bersyukur. Ya. Tetap milih untuk bersyukur. Abi itu sebetulnya pengen makan tuh di luar sama kayak jamaah karena mendidik jiwa bersyukur. Tapi selalu disiapkan makan di dalam. Karena kalau makan di dalam, rawonnya bisa refill terus-menerus gitu ya. Ayamnya bisa milih, telurnya bisa unlimited. Sebetulnya kalau mendidik jiwa, makannya di luar ya. Sejatah sama dengan jamaah. Nah, itu mendidik jiwa kita untuk apa? Bersyukur. Apa yang kemudian Allah tetapkan, kita syukuri. Kalau menjadi hamba pandai bersyukur, insya Allah nanti ditambah Allah nikmatnya. Ya, maka ingat-ingat nikmat. Coba lagi. Ingat-ingat nikmat. Alhamdulillah yang dipaksakan. Coba lagi. Bisa nggak alhamdulillah dipaksakan? Gimana maksudnya Nazril? Coba Nazril praktek ya. Malam ini setiap pagi alhamdulillah yang dipaksakan. Ingat nikmat Allah, cari nikmat Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah di Pondok Quran Berkah Box, alhamdulillah. Ketemu susu, ketemu ayam, ketemu telur tiap hari, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kadang nyuci sendiri, kadang dapat laundry, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tempatnya bagus, alhamdulillah. Alhamdulillah malam tidur pakai AC, dingin sejuk, alhamdulillah. Alhamdulillah pondoknya samping pohon karet,
jadi segar, alhamdulillah. Alhamdulillah ada lapangan main bola, alhamdulillah. Alhamdulillah kena cahaya matahari. Itu namanya alhamdulillah yang paksa untuk bersyukur. Jerawat muncul tapi badan sehat, jangan fokus pada jerawat. Yang jerawatan jangan tersinggung ya. Ini contoh. Sakit gigi, satu gigi itu ada berapa? 20 sekian, 30 sekian kalau dewasa. Ya. Satu gigi sakit, masih ada gigi yang lain yang sehat. Sakit perut tapi tangan sehat, ayo syukuri. Jadi mari paksakan alhamdulillah. Kapan masjid kita, pondok kita, kampung kita ini dapat nikmat dari Allah bertambah-tambah? Kalau ahlul qura'nya, kalau penduduknya banyak bersyukur kepada Allah. Itu insya Allah. Baik, kita akan lanjutkan kajian tertibul mushaf tadabbur Al-Quran kita di surah Al-Baqarah ayat ke-17 dan ke-18. Ayat berapa? 17 dan 18, awal mula halaman keempat. Pelan-pelan yang menghafal Quran harus difahami. Halaman ganjil sebelah kanan, halaman genap sebelah kiri. Ini adalah bagian muka kedua dari dari Al-Quran ya, surah Al-Baqarah 1, 2, 3, 4. Kita sekarang masuk pada ayat ke-17 dan ayat ke-18. Bagi santri yang lain, misalnya santriwati nanti koordinasi sama Kak Nia, kalau mau ngikutin ayat tadabbur ayat dari ayat 1, semuanya sudah ada di YouTube. Kalau misalnya terlambat ngikutin. Ini sama Ustadz Randy sama Abi baru masuk, tapi sudah masuk ayat 16-17. Ayat 1 sampai ayat 16 sudah diupload oleh A Moyo. Ya. Ya, sudah ya. Relatif ya. Sudah diupload sama A Moyo insyaallah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita ngaji sama-sama dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulangi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Fa bukan masaluhum, masa kamathalil, mathaluhum misal tuh bahasa Arab, semisal. Misal itu dari bahasa Arab amsal, tapi bukan sin tapi fa. Mathaluhum, coba lagi. Kamathali. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballah. Nah, kalau dengung. Falamma, ulangi. Bukan. Falamma, coba. Falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim. Dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Bukan zai.
Ya. Zulzilu zilzalan syadidan zail. Ya. Zail, zain zina, ya, hiasan itu zail. Ini za, coba za. Zahaballah, coba lagi. Zahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Zahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Nah, perhatikan itu tidak ada dengung ya, karena habis him wow. Binurihim wa tarakahum. Jadi jangan gara-gara ngingat kalimat berikutnya binurihim wa tarakahum. Bagus sih, bagus mendengung-dengung, tapi jar-banjar meramput, ya kan? Tajwidnya tidak begitu. Jadi binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Apalagi yang suka salah? La yubsirun. Coba lagi. La yubsirun. Apa itu hukumnya? Qalqalah ba. Bukan la yubsirun tapi la yubsirun. Ulangi. La yubsirun. Ya. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Summum, mun ketemu ba, ya, iklab. Summum dengung. Summum bukmun, ulangi. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Summun ketemu ba dengung. Summum. Nah, bukmun ketemu ain izhar tanpa dengung. Jadi bukmun umyun. Jadi bukmun enggak dengung, enggak masuk ke ain, tapi bukmun bukmun umyun fahum la yarji'un. Umyun ketemu fa. Apa hukumnya? Ikfa, dengung. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Ulangi. Shadaqallahul azim. Baik. Kita akan mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mathaluhum kamathalil ladzi istauqada nara. Mathaluhum kamathali. Mathaluhum perumpamaan mereka itu kamathali seperti umpamanya, seperti semisalnya. Mathaluhum, coba lagi. Permisalan mereka itu, yuk. Permisalan mereka itu kamathali. Coba. Kamathali, seperti permisalan. Ya. Seperti permisalan siapa? Alladzi istauqada nara, alladzi orang-orang yang istauqad. Istauqad itu menyalakan nara. Menyalakan apa? Api. Nara. Falamma ado'at ma haulahu, maka setelah ado'at menerangi ma haulahu, api itu menerangi, cahaya itu menerangi sekitarnya, dhahaballahu binurihim, maka Allah menghilangkan apa? Cahaya itu, cahaya di antara mereka. Wa tarakahum fi dzulumatil la yubsirun, dan membiarkan mereka di dalam zulumat, kegelapan yang nyata. La yubsirun, dan mereka tidak dapat melihat. Ayat 17 ini adalah lanjutan dari orang-orang mendefinisikan orang-orang munafik itu. Ya. Ada sebagian ulama tafsir yang menyebut ini adalah masih lanjutan penjelasan tentang golongan ayat 7. Coba mundur ke ayat 7.
Ayat 7 di Al-Baqarah itu apa? Masuk bab pembahasan munafik. Wa minan nasi may yaqulu amana billah wal yaumil akhir wa ma hum bimumin. Di antara manusia itu ada yang mengatakan beriman kepada Allah, hari akhirat, padahal mereka nggak beriman. Itu ayat 7. Nah ini penjelasannya masih nyambung sampai ayat 17. Siapa munafik ini? Orang yang kemudian sebetulnya ngerti Islam, apa itu iman dia paham, tapi dia mengkhianati iman itu, mengkhianati Islam itu. Tidak serius beriman kepada Rasulullah SAW. Coba 3 golongan apa? Mukmin, kafir, munafik. Kalau kafir jelas dia nggak beriman, dia nggak mau datang sholat, dia aku bukan Islam, dia jelas kafir. Nah yang repot ini ada baina wa baina, ada orang-orang munafik yang hatinya nggak penuh terhadap Islam. Nah mereka itu seperti apa kawan-kawan sekalian, sahabat, ya, anak-anak Abi yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jamaah sekalian. Mereka seperti berjalan nyalakan api, tapi kemudian api itu padam. Nanti dijelaskan lagi di ayat ke-18-19. Mereka dapat cahaya, mereka jalan, mereka terus kemudian gelap lagi, bingung lagi. Apa tadabur yang kita bisa ambil di sini? Tadabur yang bisa ambil di sini, iman itu adalah cahaya. Coba lagi sama-sama. Iman itu adalah cahaya. Al-Quran itu adalah cahaya. Soleh, kita taat kepada Allah itu adalah cahaya. Begitu kita nggak serius solehnya, begitu kita nggak serius imannya, maka cahaya itu on off. Coba lagi apa? On off gitu loh. Sama kayak mati lampu balik papan, jebret mati lampu, kena nyala lagi sejam, beisukan mati lagi gitu. Zaman Abi 2002-2001 di balik papan ini langganan kita mati lampu itu. Sampai di rumah itu bejenset, ingat betul. Ya. Jadi mati nyala, bisa ngelihat gelap lagi, Itulah hidup yang tidak dengan iman. Dapat petunjuk amanah bikin pondok, dapat petunjuk amanah tempat dakwah, dapat petunjuk amanah di karir yang baru, jalan. Habis dapat jabatannya bingung, gelap lagi. Nanti dapat cahaya lagi, gelap lagi. Itu adalah bentuk dari apa? Keimanan yang tidak penuh. Coba lagi apa? Keimanan yang tidak penuh. Jadi pengusaha, alhamdulillah udah dapat dananya, modalnya, udah bikin outletnya. Habis outletnya jadi, bingung jualannya. Nah, hilang lagi cahaya. Nanti udah laris, udah jalan laris, ketemu karyawan, bingung lagi didik karyawannya, gelap lagi. Jadi terang, gelap. Lagi jomblo, ada, oh ini kayaknya ada kesempatan nih bisa menikah, nih ada kenalan, ayo ta'aruf. Nah udah terang nih, kayaknya hilal dekat nih, bentar lagi nih makan-makan ya, sebentar lagi resepsi. Udah mau dekat ta'aruf, gelap lagi, hilang lagi petunjuk. Nah, udah jalan ta'aruf, udah mau akad, hilang lagi petunjuk. Nanti nyala lagi, jalan lagi, hilang lagi, dan seterusnya. Nah kehidupan yang terang gelap ini adalah dampak dari apa? Dampak dari tidak penuhnya iman. Dan orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak penuh imannya itu, coba sama-sama, dzahaballahu binurihim. Coba lagi, dzahaballahu binurihim. Allah akan tarik cahaya dari mereka, wa tarakahum, Allah biarkan fi dzulumat, dalam kegelapan, la yubsirun. Coba sama-sama, la yubsirun. Al-absar. Apa itu al-absar? Penglihatan. Coba lagi apa? Penglihatan. Nih Abi sekalian nyambungin ke ayat berikutnya, ayat ke-17. Ayat ke-17 Allah Subhanahu wa taala menyebutnya gimana? Summun. Coba lagi. Summun, mereka tuli, bukmun, mereka bisu, umyun, mereka buta, fahum la yarji'un, dan mereka tidak dapat kembali. Ini sebetulnya asbabun nuzulnya kisah dua munafik yang kemudian setelah imannya nggak penuh, dia pulang dalam kegelapan, nggak dapat cahaya, nggak bisa balik pulang. Nah, di tafsir yang lain yang lebih mendalam, ini adalah la yarji'un, mereka nggak bisa kembali kepada Allah karena kemudian Allah tutup semua
Pusat-pusat informasinya mereka tuli, mereka bisu, mereka buta. Nah, kita mundur lagi ke ayat yang ke-17. La yubsirun. Coba lagi. La yubsirun. Al-absar. Coba lagi. Al-absar. Absar itu ya, murid-murid Abi yang Abi sayangi, santri. Absar ya, di sini absar. Absar itu ya, lafaz ini bentuk jamak dari basar ya. Jadi absar itu artinya di bahasa Arab adalah pandangan. Baik pandangan secara fisik maupun pandangan secara visi jangka panjang. Itu juga pandangan. Contoh. Apa yang antum lihat sekarang ke depan? Apa? Masjid. Bener gak? Ini multazam. Antum lihat. Kelihatan ya? Ini adalah, coba sama-sama, pandangan fisik. Coba lagi apa? Pandangan fisik. Tapi apa pandangan yang lebih dalam ke depan? Begitu antum melihat pintu Ka'bah ini, antum terus ngomong dalam hati, insya Allah saya akan umroh haji suatu saat, saya akan tawaf di depan Ka'bah. Hari ini ketemu wallpapernya, besok insya Allah kita akan sama-sama doa di Baitullah. Itu visi. Ada pandangan. Antum melihat Ustadz Imam, ini pandangan fisik Ustadz Imam. Maka teman-teman santri ya, teman-teman santri begitu ngelihat Ustadz Imam, Rehan begitu ngelihat Ustadz Imam, ada pandangan fisik melihat Ustadz Imam, pandangan mata, tapi ada pandangan visi. Ada pandangan apa? Visi. Suatu saat saya juga harus selesai hafal Quran seperti Ustadz Imam. Suatu saat saya juga harus, mudah-mudahan insya Allah bisa mimpin pondok seperti Ustadz Imam, bisa ngasuh seperti itu. Itu namanya visi. Mau apa nanti saya ke depan? Oh, nanti saya setelah ngafal Quran, saya mau lanjut lagi ke Mesir. Saya mau ambil lagi ini, selesai itu saya mau bangun masjid, saya mau bangun pondok, saya mau ngabdi pada umat. Itu visi. Jadi di sini orang yang tidak beriman itu, kata Allah, la yubsirun, dia nggak bisa melihat. Apa artinya? Visinya mati. Apa visinya mati? Nggak punya ide sama hidup. Wal, mau jadi apa kena ikam nih besar, kena ganal, kena mau jadi apa? Itu kada tahu loh, kada ada ide lagi. Nah, yang kalau ditanya mau jadi apa, nah jadi apa ya? Nah itu la yubsirun namanya. Apa? La yubsirun. Santriwati berinteraksi dengan Ustazah Nia, muncul visi. Oh, saya harus begini nih. Jadi istri penghafal Quran, saya juga ngafal Quran, nemenin suami, bantu dakwah suami. Muncul visi dalam hati, itu namanya absar, visi. Ya. Jadi kaum mukminin sekarang ini kenapa nggak punya visi? Kenapa nggak maju-maju? Karena nggak punya visi. Sultan Al-Fatih 9 tahun ngomong, saya nanti akan naklukkan Konstantinopel. 9 tahun. Dari 9 tahun sudah punya visi, saya nanti yang akan teruskan. Apa yang sudah kakek saya lakukan, apa yang bapak saya lakukan, tapi belum berhasil, saya yang berhasil. 9 tahun menaklukkan benteng tebal 3 lapis. Benteng pertamanya langsung ada paritnya, ada benteng kedua, ada benteng ketiga. Ya, pertahanan paling kuat di seluruh dunia pada saat itu Konstantinopel, yang sekarang Istanbul itu. 9 tahun punya visi, 12 tahun jadi wali kota, 21 tahun jadi pemimpin negara, pimpin pasukan ratusan ribu, marching ke Konstantinopel. Itu anak muda punya visi. Ini ditanya, mau apa nanti jadi gede? Wah, nggak tahu lagi. Pokoknya sekarang main Mobile Legend dulu. Jadi game online. Anda punya visi. Kenapa kita ada masjid? Kenapa masjid ini ada bakerynya? Wakaf produktif. Dari uang umat kita belikan pengaduk roti. Dari uang umat kita belikan mesin laundry. Dari uang umat kita bebaskan tanah wakaf. Kalau wakaf itu bukan punya Ustadz Randy, bukan punya Bunda. Wakaf itu berarti sudah punya umat, dilindungi oleh yayasan. Tidak bisa diwariskan, tidak bisa diperjualbelikan. Kenapa kemudian kita bergerak seperti itu? Karena kita punya visi.
Nih umat harus diselamatkan. Santri harus diselamatkan. Sekarang berapa santri efektif jumlah? 25 santri, alhamdulillah. Belum 1 tahun masjid 25 santri gratis. Abi sampai dapat pengajuannya dari Bang Bobi itu, sampai pengajuan buku, pengajuan pulpen, pengajuan segala macam alat-alat. Enggak kita bebankan pada santri. Semua disupport oleh umat gratis. Tapi baru 25 siswa, 25 santri. Bisa nggak nanti 1000 santri gratis? Bisa. Tinggal Bang Bobi aja kerja yang bener. Tinggal takmir aja kerja yang bener nih, komunikasinya, medianya, disiplin. Nah, kenapa kemudian kita bergerak? Karena kita punya visi 1000 santri harus gratis. Bebaskan 10 hektar, bangun sekian asrama, itu punya visi. Selamatkan generasi, semai dengan Quran hatinya, masukkan Quran ke dalam jiwanya. Nah, gitu, itu visi. Nah, visi itu yang kemudian menggerakkan kita jadi orang besar. Perhatikan ini ya, santri-santri Abi ya. Kalau kita di Balikpapan, coba ulangi. Pengennya ke Pulau Kumala. Ke pulau? Tahu nggak Pulau Kumala di mana? Saya nggak tahu. Kukar. Bob. Kalau cuma visinya sampai Pulau Kumala doang, ngelihat apa? Kalau nggak ke Museum Buaya tuh di Tenggarong tuh, cuma ngelihat buaya doang. Ya nyampainya ke Tenggarong doang, Kutai Kartanegara. Karena nggak punya visi ke Malaysia, nggak punya visi ke Timur Tengah, nggak punya visi ke Madinah, nggak punya visi ke Mekah, nggak punya pandangan ke Turki. Mimpinya cuma mau kemana? Tenggarong. Ya udah nyampainya sampai Tenggarong doang. Paling canggih visinya dunia fantasi Jakarta, Dufan. Ya udah, nyangkut aja di Ancol tuh nanti Dufan. Paling jauh ke situ udah Jakarta, landing masuk Dufan. Karena sampai disitulah visinya. Tapi kalau visi antum jauh ke depan, nanti nyampe juga jauh ke depan. Nah, ini namanya konsep apa? La yubsirun. Coba lagi. Orang yang tidak punya iman itu pandangannya pendek. Ayo sama-sama. Orang yang nggak punya iman pandangannya pendek. Orang yang nggak tersemai Al-Quran di hatinya pasti pandangannya selalu kecil. Ya, mimpinya cuma kecil. Apa target hidupmu? Ya, bisa makan, hidup, ya, bisa punya rumah tangga, punya anak, berkembang biak lah, punya anak. Apa bedanya sama sapi? Sapi juga hidup. Sapi juga makan. Ada mamak sapi, ada bapak sapi, ada anak sapi, beranak juga dia. Ada rumah sapi, ada kandang sapi. Lalu makan lagi. Apa bedanya dengan sapi kalau kita cuma kalau kita cuma niat untuk hidup, nggak punya niat untuk bermanfaat, nggak punya keinginan untuk bermanfaat pada sesama. Lihat ini loh, masyarakatmu banyak yang PHK, banyak yang nggak punya kerjaan. Lihat ini alamnya Balikpapan, alamnya kampungmu ini banyak kosong-kosong, tanah kosong. Cobalah jalan ke Korea Selatan, tanah-tanah itu jadi perkebunan, jadi hidroponik, jadi greenhouse, mereka produktif. Kenapa kita nggak bisa? Nah, itu visi namanya. Rumput banyak, lahan kosong banyak, sapi impor. Coba diimpor oleh Australia, New Zealand yang lahannya lebih kecil daripada kita. Coba. Punya pantai banyak, impor garam. Ini kan lucu. Nah, makanya jadi santri itu harus iman, harus hidup, punya visi besar. Hari ini kita wakaf produktif, bikin laundry, bikin bakery. Besok kita bikin peternakan. Besok kita bikin 1000 ekor, 2000 ekor. Besok kita bebaskan 100 hektar ini, Karangjoang ini. Beli lagi 1 hektar, beli lagi 1 hektar. Gitu visinya ada. Nanti setelah wakaf produktif ada, peternakan ada, saudara-saudara kita bisa kerja. Ini kita buka laundry, buka bakery, ibu-ibu kerekrut. Kita buka dapur umum, warga sekitar kerekrut. Ada terbuka lapangan pekerjaan. Itu niat untuk manfaat. Oh, ini sekolah-sekolah berbayar semua, kasihan ini masyarakat kita harus bayar sekolah. Ayo kita bikin sekolah gratis.
Oh, sekolah gratisnya cuma satu di Pondok Berkah Quran. Penajam nanya, mana Pondok Berkah Quran? Samarinda nanya, Tenggarong nanya. Maka jadi santri, suatu saat saya pimpin Pondok Berkah Quran, cabang Penajam. Saya pimpin Pondok Berkah Quran, cabang Sangatta. Saya pimpin Pondok Berkah Quran, cabang Tarakan. Itu visi. Jadi jangan sudah ketemu Quran ditanya, apa cita-cita besar nanti? Yang penting hidup aja lah bang. Yang penting hidup aja, sapi juga hidup. Apa bedanya sama sapi? Nah, makanya kawan-kawan sekalian, jamaah sekalian, ini hebatnya Quran. Quran itu bangun visi. Apa kata Rasulullah SAW? Sabda Rasulullah SAW, Islam itu akan menguasai Masyriq wal Maghrib. Ya. Timur dan Barat akan dikuasai oleh Islam. Semuanya diserahkan dalam naungan Islam. Itu visi. Maka sahabat membebaskan Persia, sahabat membebaskan Romawi. Coba sahabat gak punya visi, diam aja di Madinah. Ya, menikmati udah kita diam di sini lah, nggak usah perang-perang, nggak usah ekspansi, jauh. Aduh capek lewat gurun, udah kita di sini santai. Kalau sahabat nggak punya visi. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas ke Persia, jauh itu Persia, nggak ada pesawat lagi. Di mana posisinya? Iran sekarang Persia itu, Asia Tengah. Ya, dari mana? Dari Madinah sekarang. Nah, coba tuh. Jalan kaki dulu, nggak ada pesawat, nggak ada Boeing, nggak ada Airbus, jalan kaki. Itu visi. Ya, membebaskan, ya, mendakwahkan Islam, itu visi. Nah, jadi pagi hari ini itu yang kita pelajari. Kalau kita hilang imannya, kita nggak serius bersama Quran, kita kehilangan cahaya. Abi tutup kajian pada kesempatan pagi ini. Inilah Al-Quran cahaya hidup. Ayo sama-sama. Inilah Al-Quran cahaya hidup. Abi tadi kemarin ngelihat antum nyetor hafalan ya. Banyak santri nyetor hafalan. Diulang-ulang gitu, ngantri ya. Nah, ini adalah interaksi kita dengan cahaya hidup. Maka kalau kita sering berinteraksi dengan cahaya hidup, nanti insya Allah Allah bukakan harusnya meniti jalan yang mana. Nah, makanya ini juga peringatan Abi kepada diri Abi sendiri, kepada A. Moyo, kepada Ustadz Bobby, Ustadz Aziz. Ya. Jangan sampai karena jadi takmir, bukan santri mukim yang ada program. Kerjanya di masjid, aktivitasnya di masjid, sudah jelas-jelas identitas dakwah, tapi Al-Qurannya hilang. Al-Qurannya nggak kebaca. Nah, ini sama seperti di depan ada cahaya, di depan ada karunia, tapi karunianya nggak dipakai Allah, nggak dipakai oleh kita. Ya, kita cuek sama karunia itu, jangan sampai. Itu yang saya bisa sampaikan. Termasuk visi seorang pengusaha ya. Kenapa pengusaha itu kok males, nggak gerak? Orang lain sudah punya pabrik besar tapi dia males saja karena nggak punya visi besar terhadap apa yang dia bangun. Jadi ini pembahasan kemana-mana ya. Maka tanam iman di dalam hati. Nah, kalau sudah iman terpanjang dalam hati, insya Allah nanti Allah bukakan kita visi yang baik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Allah mudahkan Al-Quran masuk dalam hati kita, amin. Semoga Allah hidupkan hati kita sehingga kita punya visi yang besar di masa depan nanti ya. Semoga kita benar-benar dibukakan Allah, tidak dibuat tuli, tidak dibuat bisu ya, tidak dibuat kemudian kita nggak bisa mendengar. Tapi kemudian semoga Allah bukakan telinga kita, Allah bukakan mata kita, Allah bukakan semua indera kita sehingga kita bisa mendapatkan hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Semoga dimudahkan semua hari-harinya. Bismillahi tawakkalna 'alallah la haula wala quwata illa billah. Ayo sekali lagi, bismillahi tawakkalna 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Kita mulai hari ini dengan nama Allah, kita tawakal kepada Allah. Allah lah yang
mengurusi diri kita, yang menjaga rezeki kita, yang menggenggam setiap pertolongan. Maka kita mulai pagi ini bismillahi tawakkalna 'alallah. Kita tawakal atas Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali atas kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabb, semoga pagi ini Engkau bukakan rezeki bagi kami, ya Allah. Engkau mudahkan segala urusan, Engkau jaga kami, ya Allah. Engkau karuniakan sehat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Engkau ampuni segala kesalahan, Engkau ampuni segala dosa-dosa. Ya Rabb, mudahkan ya Allah hati ini terima hidayah. Mudahkan ya Allah hati dan jiwa ini menerima Al-Quran. Ya Allah, mudahkan kami belajar. Ya Allah, mudahkan kami bekerja. Ya Allah, lindungi. Yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Karuniakan rezeki yang cukup, yang barokah, yang membawa kepada kebahagiaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.